Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Menteri Sepekan. Dalam Kabar Menteri Sepekan kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan kegiatan Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kegiatan Sepekan Menteri Pertanian dimulai pada tanggal 5 Juni 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke Universitas Islam Makassar sebagai bentuk tindak lanjut memperluas sinergi dengan perguruan tinggi dalam membangun pertanian yang maju. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda sebagai SDM pertanian dalam peningkatan produksi pertanian melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menteri Pertanian mendorong para lulusan UIM untuk terlibat dalam kemajuan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Dengan membangun pertanian berskala ekonomi dan bisnis, terlebih lagi UIM salah satu perguruan tinggi yang menjadi rumah inovasi teknologi dan mengorganisir petani dalam korporasi pertanian. Masih tanggal 5 Juni 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke lahan porang milik petani milenial Syahrudin Alrif di Desa Talumae, Kecamatan Watan, Kabupaten Sindenreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan sangat serius dalam menggarap peningkatan produksi komoditas porang untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional. Salah satu terobosannya dengan mencetak banyak petani milenial yang inovatif, mampu melewati tantangan dan mengkoneksikan pasar ekspor. Pak Jokowi sangat meminta ini harus menjadi pionir-pionir anak muda kita yang punya agresivitas, sangat agresif terhadap pertanian, harus didorong dan di-backup oleh jajaran pemerintah yang ada. Berlanjut tanggal 9 Juni 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengikuti rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, membahas 3 poin penting, di antaranya evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan 2021, serta rencana kerja pemerintah untuk tahun 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan, anggaran Kementerian Pertanian selama ini telah termanfaatkan dengan baik, bahkan telah melampaui target. Mentan juga menyebutkan, program akselerasi ekspor yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 hingga 2021 telah berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga menegaskan untuk tahun 2022, ia beserta jajaran Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program, yaitu menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok dan logistik pangan, penguatan food estate dan korporasi petani, serta pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian. Selama tahun 2020, hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tumbuh negatif. Sebaliknya, sektor pertanian mampu tumbuh positif. Pada triwulan 2 2002, PDB sektor pertanian tumbuh 16,24%. Q2Q pada triwulan 3 dan 4, PDB pertanian tumbuh masing-masing 2,15%, seperti yang dalam data BPS yang ada, dan 2,59% year on year, dan mampu sebagai penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional. Ini data BPN, data BPS Bapak, bukan data kami. Kami melakukan percepatan tanam untuk meningkatkan produksi, mengejar di mana ada air, lakukan akselerasi yang lebih intensif, dan kegiatan utama untuk antisipasi kekeringan juga di antara lain. Yang pertama, inventarisasi daerah rawan kekeringan dan pengawalan serta monitoran pertanaman pada daerah yang berpotensi kekeringan. Ada gugus tugasnya yang kita lakukan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka mitigasi dampak resiko. Yang ketiga, pemanfaatan sumber-sumber air seperti embun, bendungan, waduk, pompa dan lain-lain serta asinta untuk mitigasi kekeringan. Yang keempat, pemanfaatan asuransi usaha tani padi
bantuan saprodi serta pemanfaatan lahan kering dan rawa. Dan kelima, diseminasi informasi perakhiran iklim melalui pemanfaatan aplikasi digital yang ada. Tani Lovers, demikianlah kabar Menteri Sepekan edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.